warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bahasa baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, baku atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, bahasa baku sendiri yaitu kata-kata yang telah resmi dan standar dalam penggunaannya. Selain berasal dari bahasa Indonesia, ternyata bahasa baku juga ada yang berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing yang telah disesuaikan. Bahasa baku ada yang berasal dari bahasa Indonesia dan ada pun yang berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing yang telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang resmi. Adapun fungsi bahasa baku dilansir dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 2017, karya Hasan Alwi dan kawan-kawan. Bahasa baku mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu. Bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek dalam bahasa Indonesia. Sebagai fungsi pemersatu, tentu bahasa baku membentuk satu masyarakat bahasa yang mencakupi seluruh penutur dialek bahasa tersebut. Nah, selain itu juga mempermudah proses identifikasi penutur dengan seluruh anggota kelompok masyarakat penutur bahasa baku tersebut. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi pemberi kekhasan. Fungsi bahasa baku sebagai pemberi kekhasan dapat dilihat ketika bahasa Indonesia diperbandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Jika dibandingkan dengan bahasa Melayu yang digunakan di negara-negara Asia Tenggara, bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda. Perbedaan tersebut memberikan dampak positif terhadap makin mantapnya perasaan nasionalisme masyarakat Indonesia. Nah, adapun fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembawa kewibawaan. Fungsi bahasa baku sebagai pembawa kewibawaan karena usaha dari bangsa Indonesia untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Perkembangan bahasa Indonesia dapat dijadikan teladan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara dan mungkin Afrika yang memerlukan bahasa modern. Adapun fungsi yang keempat yaitu fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pemakaian bahasa berdasarkan kodifikasi kaidah dan norma yang jelas. Nah, kaidah dan norma itu menjadi tolak ukur untuk menilai atau menentukan benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang. Adapun ciri-ciri bahasa baku, yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah, yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing, yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan, yang keempat, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat, dan yang kelima, tidak mengandung makna ganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.